I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, babe. But here's my number, so call me maybe. Tahun 2012 lalu, dunia terkejut dengan munculnya video Obama menyanyikan lagu Call Me Maybe milik Carly Rae Jepsen. Video ciptaan mahasiswa Universitas Tennessee, Amerika Serikat berusia 19 tahun, Fadi Saleh. So call me maybe. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Hanya karena ingin menghabiskan waktu libur yang penat, Fadi justru menghasilkan karya mendunia dengan video-video Obama. Hingga kini, videonya telah dilihat 41 juta kali. Sexy. I know it. Hasil karya seperti ini dikenal dengan sebutan speech composing, yaitu mengubah suatu pidato atau perkataan seseorang menjadi sebuah nyanyian dengan memasukkan nada-nada tertentu ke dalamnya hingga objek seolah-olah menyanyi. Di Indonesia, speech composing baru populer tahun 2013. Dialah Eka Gustiwana Putra, dikenal sebagai speech composer pertama Indonesia. Pria berumur 24 tahun ini justru mengawali karir sebagai pencipta lagu. Video-video hasil karyanya melesat di dunia maya hingga mencapai lebih dari 4 juta penonton. Untuk hasil maksimal, Eka selalu meriset objek yang akan ia buat. Setelah kita nonton selama beberapa waktu gitu, beberapa jam kita catat kira-kira orang ini punya objek ini punya nilai keunikan apa aja. Contohnya waktu itu Sarah Sechan, dia suka ngomong oh my god, terus suka sebut nama anaknya, terus agak nyablak. Ya, kita masukin semuanya. Hingga kini, ia telah menghasilkan sekitar 20 speech composing. Hampir semuanya disajikan sebagai parodi dari kata menjadi gelak tawa. Rizka Ramdhani, Atwan Nurfikta melaporkan untuk NET. Ya, di tangan luar biasa atau tangan emas teman kita yang satu ini, Hitler aja sampai bisa bilang saudara. Selamat pagi Eka Gustiwana. Selamat pagi, Mas. Selamat Aduh, pagi. luar biasa. Kak, ini tadi saya baru mengetahui loh, ada namanya speech composing. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan speech composing itu? Speech composing kalau definisi saya mengubah sebuah perkataan menjadi nada atau lagu. Kalau di luar negeri mungkin sebutnya songify. Memang ada profesi itu di sana? Sebenarnya nggak ada sih, itu eksperimen aja sebetulnya orang-orang yang kreatif bikin musik sesuatu yang berbeda. Orang udah bosen tuh kalau musik rekaman terus rilis single segala macam. Nah, apa nih yang kita bisa gali yang beda nih ya? Speech composing lah. Karya pertamamu dulu yang mana? Dulu saya pernah buat untuk Arya Wiguna kalau Mbak Mas pernah tahu. Demi Tuhan itu, Tuhan, itu sangat ada dua gitu. Tapi itu kan kalau saya yang jadi lagu. Oh, oke. Jadi lagu yang agak slow. Terus kedua Jeremy Teti. Kedua Jeremy Teti yang paling baru BBM kan? campuran. Oh itu Jeremy Teti yang dulu. Saudara itu. Ini kan ada Jeremy Teti yang ada baru lagi yang juga kemarin kan? baru. Nah, Oke. sebetulnya awalnya Eka itu bisa tertarik speech composing itu bagaimana ceritanya? Speech composing ya karena melihat kondisi industri musik Indonesia. Gini-gini aja nih. Kayaknya kita sebagai orang yang passion di musik, kita harus bikin sesuatu yang berbeda apa deh yang belum ada di Indonesia. Salah satunya speech composing saya coba di Arya Wiguna. Ternyata berhasil kan. Orang-orang cukup suka sih, padahal itu iseng-iseng aja awalnya. Dapat inspirasinya dari mana speech composing? Inspirasi karena memang ide konyol sebetulnya ketika kita bercanda-bercanda terus ya ide itu muncul aja, ide konyol. Jadi kalau menurut saya speech composing berasal dari keisengan. Memang kadang-kadang iseng itu bagus. Menurut saya kadang-kadang iseng, anak kecil kalau bandel iseng tuh bagus, malah itu yang bikin kreatif sebetulnya. Padahal kita tahu bahwa Eka ini adalah memang seorang profesional komposer, Iya, pencipta lagu Dia udah juga. nyiptain lagu buat Maudy Ayunda, Kita Willy, betul ya? Dulu, betul. Apakah mengerjakan sesuatu yang boleh dikatakan out of the box ini karena banyaknya persaingan di bidang musik yang mungkin secara umumnya kita ketahui? Salah satu alasannya itu. Alasan kedua karena memang kita sebagai musisi harus explore terus. Ya. Apa yang baru, apa yang bisa baru kita gali gitu. Tapi sudah bisa dijadikan ini sebagai satu profesi yang memang
menjanjikan buat Eka? Ladang bisnis gitu. Ladang bisnis bisa. Kalau iya? menurut saya, kalau memang banyak orang yang tertarik untuk bikin speech composing, nggak bikin aja. Asal kita menawarkan sesuatu yang positif ya, saya rasa bisa. Dari iseng-iseng kemarin ini, sekarang sudah ada misalnya instansi atau perusahaan tertentu yang menggunakan jasa Eka. Kalau untuk request dibuatkan- banyak sekali. Oh ya? Request banyak, cuman saya yang lebih memilih gitu. Nggak sembarangan juga kan kita. Nah, apa pendapat kamu tentang The Gregory Brothers? Jadi Gregory Oh, Brothers iya. ini kan adalah speech composer tapi asalnya dari Amerika Serikat begitu. Mereka punya channel lagi namanya Smoyoho. Ah, Channel yang lebih gede lagi viewernya. ah. Saya terinspirasi dari situ juga. Ada banyak di sana, ada Obama Dub dan segala macam. Tapi saya lihat di Indonesia belum ada nih yang masukin budaya-budaya Indonesia. Maksudnya nada-nada yang simple, pop Indonesia. Akhirnya saya bikinlah speech composing tapi dengan musiknya yang simple. Memang berbeda antara Amerika Serikat dengan Beda. Indonesia. Bedanya? Kalau saya dengar di sana tuh lebih mungkin penggunaan bahasa aja udah beda pertama kan. Terus rap mereka lebih kata-katanya banyak tuh nggak apa-apa, tapi kalau Indonesia kita masukin kata-kata yang banyak, biasanya orang tuh bingung. Itu agak susah, makanya kalau kita lihat rap Indonesia itu agak Agak sulit lah gitu ya, untuk untuk bisa bisa diterima. menyaingi. Makanya lebih baik kita bikin easy listening aja. Nah, sekarang perangkat-perangkat yang Eka selama ini gunakan, itu apa aja sih untuk bisa membuat speech composing itu? Perangkatnya pada dasarnya sama dengan perangkat-perangkat recording lainnya. Kita punya digital audio workstation atau sequencer, kita punya. Nah, sebenarnya yang paling bermanfaat buat speech composing itu adalah pitch editor, pitch editing. Pitch editing itu adalah software untuk bikin suara fals jadi bagus. Oh, nah itu yang auto-tuning itu. pitch tuning itu yang saya pakai. Wah, untuk saya bisa jadi manipulasi. penyanyi dong kalau ada alat bantu seperti ini. Thank you loh informasinya Semua loh, orang Kak. bisa sekarang, jadi suara Oh. nggak yang fals jadi nggak fals itu bisa. Waduh, berarti itu kemunduran dong dalam industri musik. Bisa dibilang kemajuan, bisa juga dibilang kemunduran. Maksudnya kemajuan bagaimana? Kemajuan ya jadi orang nggak perlu capek-capek take vokal kelamaan, tapi kemunduran adalah artis jadi nggak ngasah talent bernyanyinya gitu. Tanggapan kamu tentang teknologi ini? Kalau saya sih pro banget sama teknologi karena memang suka atau tidak suka kita harus adaptasi, mau nggak mau. Kalau nggak ketinggalan, kalau kita nggak mau pakai ketinggalan. Oke, Kak, sekarang untuk waktunya nih, saya tertarik nih, saya jadi kepengen belajar speech composing. Berapa lama tuh untuk kita bisa membuat satu, katakanlah yang seperti Arya Wiguna yang Eka bikin itu? Berapa waktunya? Paling kalau untuk pemula biasanya seminggu sampai 2 minggu lah, kita 1 mesti sampai 2 minggu? analisa dulu videonya. Kita mesti analisa dulu videonya, kita juga mesti mikirin ide musik apa yang kita bisa masukin. Karena itu kan kita kompos musik baru ibaratnya. Benar. Gitu. Nah, sekarang kita akan melihat ada beberapa speech composition nih. Kita ingin tahu kira-kira tanggapan Eka seperti apa. Yuk mainkan. Hap, hip, hup, hip, hop. Was sie da sagen, ist ungeheuerlich. Was sie da sagen, ist ungeheuerlich. Seru. Ya, Itu kan kalau kita lihat berbeda-beda ya. Coba analisanya dari yang awal, kemudian yang kedua itu nadanya kan berubah, betul ya. Terus yang ketiga baru ada tambahan ininya. Analisa Anda yang seperti gimana apa? yang pertama? Yang pertama itu tadi apa? Oh, yang rap itu Smoyoho ya. Rap, Ya, mereka lebih ke arah rap kalau di luar sih. Tapi saya tertarik yang Obama itu loh. Itu apa sih sebenarnya? yang Kalau Obama dilakukan? banyak banget. Yang salah satunya channel Obama Dub gitu. Obama bisa nyanyi lagunya I da 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 da. This is my number, Oh, call me yang maybe. kayak Nah, dia bisa Carly nyanyi Rae lagu itu. Jepsen itu. Sebenarnya diambil dari pidato-pidato dia. Dan Obama sendiri tidak nyanyi sebetulnya. Tapi kok kayak bisa persis sekali tuh. Betul. Dari Bisa, gerakan kita edit bibirnya. pitch-nya, kita edit timingnya. Misalnya Mas Adri ngomong kita bisa panjangin gitu. Ya, jadi terserah. Kita bisa atur sesuai dengan ide-ide kita. Tapi prosesnya berarti itu lebih lama dong, karena itu yang saya lihat itu diambil dari berbagai macam pidato. Pidato itu kan biasanya kalimatnya panjang-panjang, Panjang. tapi dia bisa ambil. Kita itu mesti apa? catet.
Contoh speech composing terbaru saya buat Pak JK yang kemarin, Pak JK, Pak Jokowi itu juga saya dengerin berjam-jam talk show mereka ngomong apa aja catat gitu. Saya dan asisten saya kita nyatet semuanya. Belum ada alat, maksudnya teknologi yang bisa menyaring, saya mau kata-katanya ini terus langsung diambil gitu. Itu menurut saya lebih ke otak kita yang milih ya sebetulnya. Wow. Oke. Iya kan, karena itu kan bahasa lebih ke pikiran sebetulnya. Kita pengen menyampaikan apa nih, nggak mungkin komputer bisa persis banget. Gitu. Oke, kalau begitu Eka harus janji dalam waktu dekat ini ya Indonesia Morning Show ini juga pengen dong dibuatkan speech composingnya ya, silakan nanti bisa diupload juga, nanti kita akan lihat sama-sama gitu. Boleh dong? Boleh boleh banget. Kan udah diundang ya. di sini. Boleh banget, boleh banget. Oke, seru sekali. Kak, sekarang ke depan ini lagi bikin speech composingnya apa nih yang menarik? Ke depan ini ada speech composing terbaru, tapi tentu nggak bisa saya kasih tahu siapa. Oh. Itu surprise. Tunggu aja di channel saya. Oh, oke. Terus juga saya akan tetap musik seriusnya tetap jalan. Saya tetap akan keluarin single dengan satu orang penyanyi wanita, namanya Nadia Rafika. Tetap itu untuk musik seriusnya, pop ya. Channelmu apa sih? Kenapa? Channelmu Channel apa? YouTube saya EKG Putra Eka G Putra. atau Eka Gustiwana searching. Itu. Oke, jadi sekarang nih Eka menganggap ini adalah sebagai bisnis atau just an hobby? Kalau speech composing masih hobi ya, artinya masih ya sesuai dengan mood, passion saya. Kalau saya lagi pengen, saya bikin. Tapi kalau bisnis tuh lukratif nggak sih? Untung besar nggak sih kalau bisnis begini? Speech composing bisa biasanya dari advertisement sih sebetulnya. Karena kan kita viewer banyak, otomatis banyak yang pengen tampil produk atau apa gitu-gitu aja. Yang paling banyak sekarang dilihat itu yang video apa? Dan jumlahnya udah berapa? Channel saya tuh video Arya Wiguna dan Jeremy Teti. Tahun Udah lalu berapa tapi juta rilisnya. itu? Arya Wiguna 4,5, Jeremy Teti 4,5 kayaknya. 4,5 juta viewers. Wow. Sebenarnya buat Indonesia sih cukup Biasa. besar, untuk luar negeri 4,5 nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ternyata saya baru sadar dihubungin sama orang YouTube-nya, orang Google bahwa 4,5 itu besar untuk Indonesia. 4,5 juta viewer gitu. Terus kamu dapat apa dari mereka? Ada nggak satu reward gitu? Kalau YouTube cuma paling ibaratnya kita ambil recehan dari advertise aja, ada iklan gitu. Oh, oke. Recehannya berapa Gitu banyak? aja. Ya. Wanna know aja. Dan lebih baik kamu mesti tahu juga bahwa Eka ini juga seorang produser. Jadi katanya juga membawa ada apa nih ya, anak emasnya yang akan mau perform sama-sama di sini, bener Eka? Ya, hari ini saya dan Nadia Rafika akan bawain speech composing terbaru yang pernah saya buat untuk Pak JK. Tapi kita nggak mungkin datengin Pak JK Jokowi ke sini kan. Saya dan Nadia Rafika yang nyanyi. Oke, yuk please silakan. Ini dia kami persembahkan Eka Gustiwana, silakan. Selamat pagi. Seorang pemimpin yang paling penting, integritas harus beres. Kita membutuhkan pemimpin yang terus-menerus menegakkan kebenaran. Rakyat butuh figur baru yang selalu optimis, gak banyak berkeluh kesah. Bukan yang bertingkah palsu dan yang ingkar janji dan yang tak tahu diri. Pemimpin bangsa harus pelan-pelan menebas para koruptor. Ya tentu saja harus punya ketegasan menebas para koruptor. Eka Gustiwana. Kita bekerja untuk masyarakat, tidak ada kepentingan. Publik mesti melihat lebih dalam lagi, siapa pemimpin yang peduli. Seberat apapun masalah bangsa, itu bisa diatasi. Pemimpin itu mendobrak keadaan, bukan mengokohkan kemapanan. Pemimpin bangsa